Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, bil khusus beliau Romo Kiai Haji Muhammad Mutaris SM selaku pengasuh serta pendiri Pondok Safinul Hasanah yang selalu saya muliakan dan selalu saya tunggu fatwa-fatwanya beliau. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi umur panjang sehingga bisa membimbing kita semua dan kepada pendengar ngaji online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang selalu saya hormati. Untuk malam ini melanjutkan ngaji fikih bab salat, arkanus salat, Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. La hadatsana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kiram. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين على الإرشاد والسنة صحابة التابعين والسلفين والتابعين المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله محمد الغازي وخصوصا روح كي هاجي من زبير بن كي دحلان وخصوصا روح كي هاجي محمد عبد الرحمن كي عبد الرحمن كي أحمد بن كي سعد وخصوصا حاجات كي هاجي محمد بن رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu ada suatu fasal. Fi arkanis sholati, di dalam beberapa rukunnya sholat. Jadi fasal ini menerangkan beberapa rukun sholat. Kita ketahui yang kemarin bahwa rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan yang ada di dalam sholat. Kalau syarat di luar sholat. Wa taqaddama, dan sudah dahulu apa makna sholati, makna sholat. Lughatan, secara lughatan di dalam secara bahasa, wa syar'an, dan di dalam secara syariat. Kita sudah ketahui makna sholat yang sudah dijelaskan di awal pembahasan, baik itu secara bahasa maupun secara syariat. Wa arkanus sholati, adapun beberapa rukun sholat itu tsamaniyata asyarah, itu ada 18 apanya? Rukunnya. Jadi rukun sholat itu jumlahnya ada 18. Kalau kurang dari 18 maka nggak sah sholatnya. Ada orang sholat tapi tidak melakukan itidal atau tidak melakukan sujud, disengaja ini ya, maka di situ sholatnya tidak sah. Harus 18. Ahadua, adapun salah satunya tsamaniyah itu an-niyatu, niat. Yang pertama dari 18 adalah niat. Karena dalam hadis diterangkan innamal a'malu bin niat. Kata Imam Syafi'i, ai innama yasihul amal bin niat. Jadi niat adalah sesuatu yang mengesahkan pekerjaan. Wahya, adapun niat itu qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, muqtaronan, halnya disertakan bifi'lihi, dengan melakukan syai',
Niat adalah menyengaja sesuatu yang besertaan dengan melakukan pekerjaan. Kalau cuman menyengaja sesuatu tanpa melakukan pekerjaan, itu namanya azm. Hatinya pengen, tapi nggak mau melakukan, maka cuman azm namanya. Tapi kalau hatinya berkata atau ada keinginan terus melakukan pekerjaan, maka di situ dinamakan niat. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Jadi tempat niat adalah hati. Jadi kalau ada orang niat hatinya kosong, cuman pakai mulut saja, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena mahallun niat adalah al-qalbu. Kalau mulutnya diam, hatinya ngomong. Nah, waktu sholat, mulutnya tidak usolli, tidak. Tapi hatinya niat. Allahu Akbar. Hatinya niat, maka di situ sholatnya sah. Saat takbir, tapi hatinya tidak ngomong atau tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Jadi niat itu ada dalam hati. Makanya niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada pekerjaannya. Itu niat. Fa in kanat, maka jika ada solat itu fardon, solat fardu, wajib maka wajib niatul fardiyati, niat sebangsa fardu. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja melakukan menyengaja melakukan solat fardu, wa ta'yiniha, dan mentakyin atau menentukan sholat fardu. Min subhin, nyatanya min subhin dari sholat subuh, lafaz subuh, au zuhrin atau zuhur, masalan dengan perumpamaan. Jadi jika sholat yang dilakukan itu sholat fardu, ya, umpama ada orang melakukan sholat fardu, maka wajib niat tersebut menyinggung kefarduannya. Maka niatnya di situ harus menyinggung kefarduannya atau kewajibannya, dan menyengaja melakukan dan menentukan sholatnya. Semisal sholat subuh, maka orang tersebut wajib menyinggung bahasa fardu. Usolli fardhu subhi. Nah, ada bahasa fardu ya. Fardu as-subuh. Ini mentakyin, menentukan. Sholat apa? Oh, sholat subuh. Harus ditentukan namanya. Tidak boleh sholat subuh, melakukan sholat subuh, tapi tidak menentukan. Usolli fardhu rakaat ini, enggak sah. Kenapa? Tidak menentukan sholat apa itu. Nah, maka ketika dia sholat fardu, wajib apa? Satu, yaitu menyinggung kata fardu, menyengaja melakukannya, ya, melakukan sholat dan menentukan sholatnya apa. Nah, itu kalau sholat fardu. Aukanat, atau ada apa sholatu sholat itu naflan sunnah, zata waktin yang mempunyai waktu. Artinya sholat sunnah yang ditentukan dengan suatu waktu. Nah, jadi sholat yang ditentukan suatu waktu. Kalau tidak ada waktu itu maka tidak sholat. Nah, ini namanya zatu waktin. Parotibatin, seperti sholat sunnah rawatib.
au dzata sababin, atau sholat yang mempunyai sebab. Nah, adanya itu maka dia sholat, maka itu namanya dzatu sabab. Kal istisqoi, seperti sholat istisqa atau sholat meminta siraman. Sholat meminta siraman ini namanya dzatu sabab. Kenapa? Karena adanya kekeringan. Nah, sebab adanya kekeringan maka dia sholat. Berarti sholatnya dia sebab ada kekeringan. Nah, atau sebab meminta hujan. Nah, kering akhirnya minta hujan, maka sebab itulah dia melakukan sholat. Atau sebab sholatnya dia itu sebab karena ada permintaan seperti itu. Nah, itu namanya dzatu sabab. Wajib, maka wajib apa? Qasdu fi'liha, menyengaja melakukan sholat, wa ta'yinuhu, dan menentukan sunnah. La niatan nafliyati, tidak niat sebangsa kesunahan. Maka ketika ya au kanat as-sholatu naflan dzata waqtin karotibatin au dzata sababin kal istisqa wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu wa ta'yinuha. Lan niat an-nafl. Jikalau sholat yang dilakukan itu sholat sunnah, ya, kalau yang dilakukan itu sholat sunnah, baik sunnah itu ya sunnah yang mempunyai waktu atau sunnah yang mempunyai sebab. Nah, maksudnya mempunyai waktu itu seperti sholat sunnah rawatib, seperti sholat ba'diyat zuhur. Nah, ini namanya sholat dzatu waktin, sholat sunnah dzatu waktin. Kalau tidak ada sholat zuhur, berarti dia tidak sholat ba'diyat zuhur. Nah, ini namanya dzatu waktin. Adanya sholat zuhur sehingga dia melakukan sholat sunnah, namanya sunnah setelah sholat zuhur ba'diyat zuhri. Sunnah ini, sholat ini namanya sholat sunnah yang mempunyai waktu atau yang masih ada sangkutannya waktu zuhur. Itu dzatu waktin. Dzatu sababin. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah wajib menyengaja melakukan sholat dan menentukan sunnah. Tidak niat sholat, tidak niat nafal. Berarti usolli sunnatan ba'datal zuhri atau usolli sunnatal istisqa. Gak usah niat sunnah, tidak apa-apa. Usolli istisqa, sholat sunnah ya. Wasani, adapun yang nomor 2, karena niat adalah penentu seseorang benar tidaknya pekerjaan. Wasani, adapun yang nomor 2 itu al-qiyamu, berdiri ma'al qudrati, serta mampu alaihi, atas qiyam. Jadi rukun yang nomor 2 yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Rukun ini bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya nggak usah. Nggak mampu dipaksa. Jadi Islam nggak memaksa. Fa in ajaza, maka jika dia lemah atau apes, siapa orang anil qiyami, musolli anil qiyami, dari berdiri, qa'ada, maka duduk siapa musolli, kaifa sya'a, kaifa, halnya kayak apa, sya'a, berkehendak siapa musolli. Wa qu'uduhu, adapun duduknya musolli, qa'ada, maka duduk siapa musolli, kaifa, halnya kayak apa, sya'a, berkehendak siapa musolli. Wa qu'udu, adapun duduknya musolli, muftirosan, halnya duduk iftiros, itu afdolu, lebih utama. Jadi rukun yang nomor 2 ini adalah berdiri bagi orang yang
mampu berdiri. Nah, waktu sholat. Maka jika ada seseorang yang tidak mampu untuk berdiri, jika ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, baginya boleh melakukan sholat dengan keadaan duduk yang dia anggap bisa. Nah, dia anggap bisa untuk melakukan sholat. Adapun duduk iftiros, ya, duduk iftiros itu ya duduk yang kayak tasyahud awal, ya, itu namanya iftiros. Itu duduk yang utama bagi orang yang tidak mampu untuk untuk melakukan sholat dengan berdiri. Nah, duduk iftiros wae. Nah, itu yang paling utama, ya. Tapi yang paling penting itu kaifasya. Ya semampunya dia lah. Duduk yang cak mano, yang penting dia sholat. Nah. Wasalisu, adapun yang nomor 3 itu takbiratul ikhrami. Takbiratul ikhram. Nah, rukun yang nomor 3 yaitu takbiratul ikhram. Fata'ayyana, maka tertentu. Fata'ayyana, maka tertentu apa takbiratul ikhram alal qadiri, atas orang yang mampu bin nutqi, dengan mengucapkan biha, dengan takbiratul ikhram, bi ayyakula, gambarannya bi ayyakula, gambarannya akan berkata siapa musolli, akan berkata Allahu Akbar, atau mengucapkan bi ayyakula, gambarannya akan mengucapkan siapa musolli, mengucapkan Allahu Akbar. Jadi rukun yang nomor 3 yaitu takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram, rukun yang nomor 3 ini tertentu bagi orang yang mampu untuk melakukan, untuk mengucapkan. Jadi takbiratul ikhram, rukun yang nomor 3 itu apa? Tertentu bagi orang yang mampu untuk mengucap. Bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ikhram, ya, bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ikhram, maka tertentu lafadznya yaitu lafadz Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini saja bagi orang yang mampu untuk apa? Bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram, maka lafadz yang harus diucapkan adalah Allahu Akbar. Selain Allahu Akbar tidak boleh. Kenapa? Karena dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu, nah, mau gimana lagi? Nah, maka bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka lafadznya yang tertentu adalah Allahu Akbar. Selain Allahu Akbar nggak bisa. Walayasihu, maka tidak sah apa Ar-Rahmanu Akbar. Apa lafadz Ar-Rahmanu Akbar. Wa nahwu, dan seperti halnya Ar-Rahmanu Akbar. Maka ketika ada orang mampu untuk melafadzkan, tetapi dia mengatakan Ar-Rahmanu Akbar, kalau tidak gitu ya Al-Jabbaru Akbar, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Oh, mentang-mentang dia itu fasih, mentang-mentang dia itu faham, jadi langsung dia ngomong Al-Jabbar. Nah, tidak bisa. Tetap harus memakai lafadz Allahu Akbar. Jadi, tapi ingat, ketika Allahu Akbar tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar, maka nanti akan rusak lafadznya. Jadi Allahu Akbar, nah, lafadz Allahu Akbar ini harus teliti, tidak boleh Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh memperpanjang ro. Walayasihu, dan tidak sah fiha, di dalam
takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa takdimul khobari? Wala yasihu fiha, apa takdimul khobari, mendahulukan khobar alal mubtada'i, atas mubtada'nya. Nah, Pakoli seperti ucapannya orang akbaru Allah. Nah, mentang-mentang dia itu sudah pinter nahwu, gantilah. Masa Allah Akbar terus, akbaru Allah. Maka di sini nggak sah. Ketika wala yasufiya takdimul khobar al mubtada, maka tidak sah mendahulukan khobarnya mubtada. Allahu Akbar. Kalau kita nahwu kan Allahu Akbar. Allah, adapun Allah itu akbaru, maha besar. Nah, ini nahwunya. Ketika dia itu membalik susunan kalimat menjadi akbaru Allah, maka sholatnya tidak sah. Mentang-mentang tahu ya, wa nahwu indi dirhamun wali wator, akhirnya wah aku gantilah. Nggak boleh. Tetap susunan yang harus kita lakukan adalah Allahu Akbar. Waman, adapun siapa orang itu ajaza, tidak mampu atau lemah siapa orang anin nutqi, dari mengucapkan dia dengan takbiratul ihram, dia dengan Allahu Akbar, bil arabiyati, dengan bahasa Arab, ketika dia tidak mampu untuk berbahasa Arab, tarot jama, maka menterjemah siapa musolli, siapa ajiz, orang yang tidak mampu tadi, menterjemah anha, dari takbiratul ihram, bi ayyi lughatin, dengan bi ayyi lughatin, dengan bagaimanapun bahasa, bi ayyi lughatin, dengan mana-mana bahasa, sya'a, mana-mana bahasa, apapun bahasa, bi ayyi lughatin, dengan apapun bahasa, sya'a, berkehendak siapa ajiz yang sholat tadi ya, yang orang yang sholat tidak mampu mengucapkan. Siapapun orang yang tidak mampu untuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar dengan bahasa Arab, maka baginya boleh mengganti lafaz Allahu Akbar dengan bahasa apapun yang dia kehendaki, atau dengan apapun bahasa yang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu berbahasa Arab, ya. Kalau dia tidak mampu berbahasa Arab, tapi kalau dia mampu ya nggak bisa. Tadi dari awal sudah disinggung. Bagaimanapun kalau ada orang yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, maka mengganti lafaz Allahu Akbar hukumnya tidak sah sholatnya. Wala ya'dilu, dan tidak membandingkan siapa ajiz anha, dari takbiratul ihram, ila zikrin, pada zikir akhara yang lain. Dan seseorang yang tidak mampu tadi atau yang lemah tadi tidak boleh mengganti lafaz Allahu Akbar mengganti dengan zikir-zikir yang lain. Tidak boleh. Mentang-mentang dia nggak mampu langsung ganti, oi la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak boleh. Tetap dengan apa? Allahu Akbar, dengan bahasa yang dia pakai, bahasa daerah saya ya, daerah Sambanuan, Allah gede, nggak apa-apa ya. Dia mampunya Allah gede kok. Dia nggak mampu bahasa Arab, ya kan? Ya, lakukan aja. Kalau dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, maka harus memakai lafaz Allahu Akbar. Dan tidak boleh untuk mengucapkan dengan zikir-zikir yang lain. Ya, tidak boleh mengucapkan dengan zikir-zikir yang lain. Mungkin mau zikir, mungkin dia ahli zikir, tapi kalau mengelafadzkan Allahu Akbar tidak mampu, akhirnya mengganti dengan zikir yang lain. Tidak boleh. Tetap pakai Allahu Akbar. Apa pakai bahasa yang bagaimana yang dia mampu. Wajibu, dan wajib. Apa qarnun niyati, menyertakan niat bitakbiri dengan takbir.
Wajibu dan wajib. Apa qarnun niyati? Apa qarnun niyati? Menyertakan niat bitakbiri dengan takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Nah. Jadi niat wajib disertakan, diikut sertakan saat membaca takbiratul ihram. Niat wajib diikut sertakan saat membaca takbiratul ihram. Jadi kayak gini. Usolli ya. Jadi dalam takbiratul ihram Allah. Nah, saat membaca Allahu Akbar, maka dalam hati orang yang mau membaca, yang mau sholat, dalam hatinya wajib melakukan niat, atau di situ wajib membaca niat. Nah, artinya harus kerentek niat saya, niat sholat. Allah. Nah, saat Allahu Akbar, maka hatinya wajib menyertakan niat. Tidak boleh hatinya kosong. Allahu Akbar, hatinya kemana-mana, nggak boleh. Maka sholatnya tidak sah. Wajib disertakan. Faktaro wa amman Nawawi, adapun Imam Nawawi, itu faktaro. Memilih siapa Imam Nawawi al-iktifa'at terhadap menganggap cukup bil muqaranati dengan besertaan al-urfiyati yang sebangsa uruf atau kebiasaan. Bihaitsu yu'addu, dengan sekiranya dianggap urfan di dalam secara uruf, dengan secara biasanya. Dianggapnya apa annahu, dianggapnya siapa annahu, sesungguhnya man itu mustaghfiron, orang yang menghadirkan, itu mustaghfiron, orang yang hadir di sholati, pada sholat. Jadi Imam Nawawi berpendapat muqarana, jadi kita bahas muqarana, penyertaan antara niat dan takbiratul ihram, menurut Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa penyertaannya itu penyertaan yang secara yang berlaku lah. Nah, penyertaan yang berlaku. Nah, tidak harus plek, tidak harus pas bener. Allah lah, hamzanya Allah dengan saya itu tidak harus pas membaca. Boleh, namanya besertaan itu kan kalau orang jalan bareng ya. Kita membayangkan jalan bareng. Jadi orang yang jalan bareng, tidak mungkin jalannya harus bareng plek-plek. Paling ya tetap ada yang di belakang, ada yang di depan, ya sedikit lah. Nah, ini namanya jalan bareng. Nah, ini bebarengannya seperti inilah. Pesertaannya ini. Ya. Penyertaannya ini menurut Imam Nawawi penyertaan yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ya Allahu Akbar, mungkin ada hatinya agak terlambat membaca saya niat, ya niatnya agak terlambat sedikit, ya enggak apa-apa, dianggap, masih tetap dianggap. Nah, yang penting dia itu menghadirkan hatinya, itu menghadirkan untuk melakukan sholat. Nah, warabi'u, adapun yang nomor 4. Yang nomor 4 dari rukunnya sholat itu qiraatul fatihati, membaca fatihah. Itu qiraatul fatihati, membaca fatihah. Au badaluha, atau penggantinya fatihah. Liman bagi orang lam yakhfat, yang tidak hafal, siapa man terhadap fatihah. Fardon, itu sholat fardu. Kanat, ada apa, as-sholatu sholat, au naflan, atau itu sholat sunnah. Jadi rukun yang nomor 4 dari rukun-rukun tadi yang
jumlahnya ada 18, yang nomor 4 adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah atau mengganti Fatihah bagi, nah, jadi boleh mengganti tapi bagi orang yang tidak hafal Fatihah. Baca Fatihah hafalnya cuman ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah itu aja, nggak bisa. Jadi kalau dia nggak hafal Fatihah, ya boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, hafalnya cuman alhamdulillah kan biasa alhamdulillah, jadi hafalnya cuman alhamdulillah sama dolin, nggak hafal namanya. Nah, maka baginya boleh mengganti lafaz Fatihah dengan lafaz yang lain, baik itu dia melakukan sholat sunnah ataupun sholat fardu. Wa bismillahirrahmanirrahim. Adapun lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ayat minha dari Fatihah. Minha dari Fatihah. Kamilatun, sifatnya bismillah kamilatun, yang menyempurnakan. Jadi menurut Syafi'iyah bismillah, lafaz bismillah yang ada di Fatihah itu adalah termasuk ayat dari Fatihah. Itu kalau Syafi'iyah. Jadi menurut Syafi'iyah, orang membaca Fatihah itu harus membaca bismillah. Tidak boleh. Menurut Syafi'iyah, kita orang Syafi'iyah membaca Fatihah tapi meninggalkan bismillah, maka tidak sah. Harus membaca bismillah. Waman adapun siapa orang itu asqata menggugurkan, siapa man minal fatihati, menggugurkannya minal fatihati dari surat Fatihah, menggugurkan harfan terhadap satu huruf, atau tasdidan, atau menggugurkan tasdidnya lafaz tasdidnya huruf yang ada di surat Fatihah, au abdala, atau mengganti siapa orang harfan terhadap satu huruf minha dari Fatihah, menggantinya biharfin dengan satu huruf, lam tasihha, maka tidak sah apa qiraatuhu, qiraatnya man, wala sholatuhu, dan tidak sah apa sholatnya man inta amada, jika menyengaja siapa man. Siapapun orang yang menggugurkan satu huruf atau tasdid yang ada di Fatihah, siapapun orang yang menggugurkan satu huruf atau tasdid yang ada di Fatihah, atau mengganti huruf Fatihah, huruf yang ada di Fatihah, mengganti ya dengan satu huruf, mengganti dengan huruf yang lain, maka qiraatnya tidak sah. Qiraatnya tidak sah jikalau dia tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, ya, sengaja ingin mengganti huruf yang ada di Fatihah atau menghilangkan tasdid yang ada di Fatihah, menghilangkan tasdid yang ada di huruf Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, maka cukup Fatihahnya yang nggak sah. Artinya kalau Fatihahnya tidak sah, mengulangi Fatihah lagi. Tapi kalau sholatnya nggak sah, harus mengulangi sholatnya. Wa illa, dan jika tidak ta'amada. Nah ini kalau dia sengaja mengganti huruf atau menghilangkan tasdid, maka sholatnya tidak sah. Wa illa, dan jika tidak ta'amada. Nah, kalau tidak sengaja gimana? Wajib, maka wajib alaihi atas man yang aspoto atau abdala tadi. Wajib apa? I'adatul qiraati, mengulangi bacaan Fatihah. Kalau dia tidak sengaja, ya wajib mengulangi bacaan
Fatihahnya saja. Wajibu dan wajib apa tertibuha meruntutkan Fatihah bi ayyaqro'a gambarannya akan membaca siapa orang ayatiha terhadap beberapa ayatnya Fatihah ala nadmiha atas runtutannya Fatihah, runtutannya al-ma'rufi yang diketahui. Nah, wajib bagi orang yang membaca surat Fatihah untuk meruntutkan ayat-ayatnya. Itu mulai dari basmalah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh mau membaca Fatihah mentang-mentang dia hafal membacanya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Ambil dari akhir ke Fatihah ke awal lagi. Tetap bagi dia wajib, ya, wajib untuk meruntutkan sesuai dengan ayat-ayatnya dari awal, ya dari awal sampai akhir. Nggak boleh diambil dari akhir ke awal atau tengah ke awal ke akhir, ya nggak boleh. Wajib dari awal sampai ke akhir. Wajibu dan wajib aidon halnya juga tertib muwalatuha secara langsungnya Fatihah atau menyambung Fatihah. Muwalatuha secara langsungnya Fatihah bi ayyasila gambarannya hendaknya datang apa ba'du kalimatiha sebagian kalimatnya Fatihah bi ba'din dengan sebagian min ghairi faslin dari tanpa memisah illa bi qadri tanafusi kecuali dengan kadar nafas senafas. Dan juga wajib untuk menyambung secara langsung antara satu ayat ke ayat yang lainnya. Juga wajib untuk menyambung dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Tidak boleh antara satu ayat satu dan ayat dua dipisah dengan sesuatu, kecuali pemisahan itu bernafas. Ya, nafas gimana kadar nafas itu sedikit lah. Ya. Kalau memisahnya itu nafas ya nggak apa-apa. Namanya nafas itu kan manusia bernafas. Tapi kalau disela-selai dengan nafas itu kan sedikit, sebentar. Nggak mungkin nafas itu sampai berhentinya 1 jam, nggak mungkin. Kalau dia menyela-nyelai dengan sesuatu, mungkin dia tidak membaca, diam habis ayat 1, diam sampai 10 menit atau 30 menit, ya maka di situ tidak dianggap mualah. Wajib mengulangi Fatihah lagi. Tidak dianggap secara langsung kalau dia diam itu. Diam lama. Kalau diam hanya kadar nafas, maka tidak apa-apa. Jadi penyelan dengan kadar nafas itu tidak apa-apa. Fa in takhallala maka jika menyela-nyelai adzikru zikir baina muwalatiha di antara secara langsungnya Fatihah
Jika zikir itu menyela-nyelai di antara Fatihah, di antara surat-surat ayat-ayat Fatihah, qata'a, maka memutus siapa orang terhadap Fatihah illa ayyata allaqa, kecuali berhubungan apa az-zikru, zikir yang takhallul itu hubungannya bimaslahati sholati, dengan kemaslahatannya sholat atau dengan kebaikannya sholat, kata minil makmumi, seperti membaca aminnya makmum fi asna'i fatihatihi, di dalam fi asna'i fatihatihi, di dalam tengah-tengahnya fatihahnya makmum. Kenapa? Liqiraati imamihi, karena bacaan fatihahnya imamnya makmum. Fa innahu, maka sesungguhnya man makmum itu layak tidak memutus siapa makmum, tidak memutus al-muwalata, terhadap muwala atau secara langsung. Fa in takhallala, jikalau ada apa? Jika orang itu memutus atau menyela-nyelai ayat satu dengan ayat yang lain dengan suatu zikir, ya, dengan suatu zikir yang mana zikir itu tidak ada kemaslahatannya dengan sholat, maka orang tersebut sudah dianggap memutus atau sudah tidak dianggap namanya muwalah, tidak secara langsung. Bagaimana kalau tidak secara langsung? Maka wajib mengulangi lagi. Beda kalau dia memutus atau menyela-nyelai antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan zikir yang mana zikir itu ada kemaslahatannya dengan sholat, seperti membacanya aminnya makmum. Jadi makmum ini membaca amin. Jadi lagi membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya makmum itu habis membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan meneruskan ghairi, tapi membaca amin. Kenapa kok makmum kok langsung membaca amin? Karena waktu dia habis membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, imam habis membaca dolin, kan makmum membaca amin. Di situ makmum ketika membaca amin sebab imam sudah selesai baca Fatihah, maka zikirnya makmum yang berupa lafaz amin itu tidak dikatakan memutus mualah Fatihah. Itu tidak dikatakan memutus secara langsungnya ayat-ayat Fatihah. Nah. Waman, adapun orang itu jahila bodoh, atau juhala itu bodoh siapa? Man al-fatihata, terhadap Fatihah, wa ta'azzarat, dan jadi uzur atau berat atau menjadi alasan apa Fatihah alaihi, atas man ta'azzarat tadi. Kenapa kok dia jahil? Kenapa dia tidak tahu? Li adami muallimin, karena tidak adanya belajar masalan dengan perumpamaan. Wa aksana, dan memperbaiki siapa? Man ghairaha, terhadap selain Fatihah, minal Qur'an, wa aksana, dan bagus siapa? Man. Nah, wa aksana, dan bagus siapa? Man ghairaha. Wa aksana, dan bisa membagusi siapa? Man ghairaha, terhadap selainnya Fatihah, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Ya. Wajib, maka wajib alaihi, atas man yang
Jahilah Fatihah wa aksana ghairuha. Wajibnya apa? Sab'u ayatin, apa 7 beberapa ayat mutawaliyatin yang secara terus menerus, iwaldon karena menjadi ganti, anil fatihati dari Fatihah, au mutafarriqatin atau terperinci. Nah. Jadi seumpama ada orang yang tidak bisa membaca Fatihah, sulit membaca Fatihah. Pokoknya sulit. Piye wae pokoknya sulit. Karena dia tidak belajar Fatihah. Belajarnya langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena yang pertama keturunan adalah Iqra. Makanya dia belajarnya dari Iqra, Fatihahnya enggak hafal. Atau Fatihahnya enggak bisa. Sedangkan dia mampu membaca bagus, bisa membaca secara bagus, secara fasih ayat selain Fatihah. Dia mampu membaca ayat selain Fatihah secara fasih. Ya. Maka baginya wajib membaca 7 ayat secara langsung sebagai ganti dari Fatihah. Fa'in ajaza anil Qur'ani dari akhirul kalam. Allahu a'lam bis shawab. Semoga pertemuan malam ini bisa dipetik ilmunya, bisa untuk memperbaiki ibadah sholatnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.